أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin qala. Seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sudah dapat halaman 83. Wasami'tuhu marrata ukhra yaqulu. Halaman 83. Sambungan pengajian kita kemarin itu. Dapatlah Jali. Dapat. Langsung bisa tidak langsung. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrahu. Telah aku dengar akan dia, yakni Sayyidi Alil Khawasi radhiyallahu anhu. Sekali-kali yang lainnya berkata ia, wajib atas hamba itu bahwa mengetahui akan bahwasanya tiada memberi bekas sekali-kali bagi makhluk pada memperbuat sesuatu pada sekira-kira takwinnya, hanya saja baginya hukum jua dalamnya faqat. Maka pahamkan olehmu karena bahwasanya kebanyakan manusia tiada dapat membedakan antara hukum dan asar itu. Nah ini sampai di sini malam Jumat yang terdahulu. Dapatlah syukurlah. Wasami'tuhu marrata ukhra yaqulu yajibu 'alal 'abdi. Itu sudah penjelasannya. Sekarang guru jelaskan dulu yang arti daripada maksud kalimat yang diucapkan oleh gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini. Telah aku dengar akan dia, halaman 83. Di tengah-tengah, telah aku dengar akan dia, yakni Sayyidi Alil Khawas radhiyallahu anhu. Sekali-kali yang lainnya berkata ia. Jadi gurunya daripada Syekh Abdul Wahab ini adalah Sayyidina Al-Khawas. Jadi guru Sidin ini berkata, wajib atas hamba itu bahwa mengetahui akan bahwasanya tiada memberi bekas sekali-kali bagi makhluk pada memperbuat sesuatu. Ini wajib, bukan sunnah lagi, bukan harus lagi, tapi wajib. Apa maksudnya gawian makhluk itu? Apa maksudnya gawian makhluk itu tiada memberi bekas atas memperbuat sesuatu pada sekira-kira takwin, hanya saja baginya hukum jua dalamnya faqat itu selesai atau sebenarnya ujar kita. Jua artinya bisa jua, faqat itu. Maka pahamkan olehmu karena bahwasanya kebanyakan manusia tiada dapat membedakan ia antara hukum dan asar itu. Nah ini memang harus kita paham antara hukum dan asar. Pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa tiada sekali-kali, bahwa setiap apa yang kita gawi itu sesungguhnya tidak memberi bekas. Ini Jumat kemarin sudah. Cuman kita kuati lagi penjelasannya ini nah. Jadi gawian apa aja yang digawi makhluk, sesungguhnya gawian itu kada sekali-kali memberi manfaat kecuali Allah yang memberi manfaat. Itu maksudnya. Kalau Allah kada memberi manfaat atau kada memberi hikmah, iya nang kada berhasil apa-apa itu. Padahal yang kita gawi sudah menurut kita bagus. Gawian yang kita gawi ini sudah paling baik. Tapi Allah kadang memberi hasil, mau apa?
Itu maksudnya gawian manusia itu kada memberi bekas. Tapi ada nang gawian kada sempuraka, tapi ada hasil. Nah itu gawiannya bahwa Allah Ta'ala nang memberi bekas. Dalam bahasa sederhananya, yang menentukan atas hasil daripada gawian makhluk itu Allah. Itu sederhananya syukuraya. Gawian sederhananya. Jadi yang menentukan gawian atas seluruh makhluk itu adalah Allah. Hasilnya apapun. Karena kita ini kada bisa membedakan hukum dan asar. Kita ini biasanya hanya membedakan bila gawian bagus, hasilnya pasti bagus. Itu hukumnya menurut kita. Menurut kita. Padahal antara hukum dan asar itu kada sama. Hukum itu sebuah perbuatan yang pasti, sedangkan asar bakas hasil daripada gawiannya apa. Jadi kalau kadang ada gawian 10, hasilnya 20 ada juga. Artinya hukum dan asar kada sama. Seharusnya kan kalau gawian 10, hukumnya 10, dapatnya 10 juga. Seharusnya. Tapi kalau Allah bakal hendak hukum dan asar berbeda, mau apa? Hukumnya gawiannya 10, tapi Allah bakal hendak 20 manfaatnya mau apa? Hasilnya 20. Kada kawa di apa-apai. Jadi hukum dan asar itu harus dibedakan. Gawian apa aja yang kita gawi-gawi itu semuanya ta'aluknya pada iradah, yaitu sebuah kehendak. Ya kalau semalam malam Jumat kemarin. Tapi kehendak ini sebujurannya takluknya pada kekuasaannya Allah, bukan pada kekuasaan kita. Nah itu. Jadi apabila kita kawa membulikakan nang kakak ini nih, kawa kita maandak i'tikad nang kakak ini nih dalam keseharian kita, maka seluruh daripada perbuatan yang kita kerja tiadalah akan membuat kita galau, apalagi membuat kita hati susah. Karena kita tahu kita hanya berusaha, berikhtiar, tapi Allah jua yang menentukannya. Itu tuh maksudnya daripada guru daripada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yaitu Sayyidi Al-Khawasi ini tadi. Jadi jangan sekali-kali kita menghukumkan gawian kita itu dan hasil gawian kita sesuai dengan gawian kita, belum tentu. Gawian kita umpamanya maunjun, gawian kita hukumnya maunjun. Apa yang digawi maunjun, maka hukumnya maunjun. Mestilah dapat iwak asarnya. Belum tentu, kadang-kadang dapat sandal. Terkait sandal. Kadang-kadang dapat rumput. Tekana-kana nang mematuk ular. Padahal menurut kita setiap maunjun hukumnya maka pasti dapat iwak. Menurut kita hukumnya maunjun. Setiap orang maunjun maka hukumnya maunjun. Dia apa aja kita diulur tantaran. Maka tantaran yang larang itu menurut kita tantaran yang larang ini sudah nangguh ini kan ada harga 4 juta, 5 juta unjun itu larang-larang. Kada mungkin iwak nang halus memetuk nih. Unjunnya harga 5 juta, kada mungkin iwak halus. Hukum ikam. Hukummu, aturanmu, hukum itu aturan ikam. Tapi kalau aturan Allah mau apa? Diulur tantaran itu unjun sudah syukur. Umpannya pulang nang paling larang. Anak wanyi nang paling larang, jangan cacing. Nang paling murah nasi. Itu paling murah itu. Menurut kita tantaran unjunnya larang, umpannya sudah larang, harusnya hukumnya menurut kita nang mematuk harus nang paling kanan, nang paling harat sudah. Tapi asarnya itu tadi mau apa? Asar tadi takluk pada iradat. Iradat itu haknya Allah, bukan hak kita. Maksudnya kehendak Allah mau apa? Kekuasaannya Allah kada mau apa? Jadi asar dan hukum kada sama. Jadi jangan disamakan lah. Jangan disamakan. Nah semisal itu tadi. Jadi gawian apapun asarnya itu ampun Allah Ta'ala, bukan ampun kita. Hasilnya apapun. Walau macam apapun kita nih tumbang tumbalik menetapkan hukum sesuai dengan keinginan kita, kada bisa. Gawian kita.
Maka sampai pada penjelasan malam Jumat kemarin, ini nah, ba'astilah kita ma'asah lading sudah. Pokoknya apabila kutusuk mati itu, orang kada bisa kada. Hukumnya apabila dicucuk kalau lading mati. Tapi asarnya menurut Allah kada mau apa? Ada kawa. Karena gawiannya kada memberi bekas. Bahimat sudah syukur mengeluarkan ilmu pelet, ajik, jarang goyan, tetap kada mau nyasar-nyasar. Karena lain jodohnya mau apa? Nah, kembangkan aja lagi itu. Ya kalau kandala, kembangkan aja lagi itu. Nang ini hukumnya sudah Pak Leay. Jadi ini harus paham. Mun paham nang ini nih penjelasan yang kada memberi bekas itu tadi, maka gawian kita keseharian itu di sini kada maulah sakit hati, kada maulah risau, gawi-gawi aja, ya kan? Apakah hasilnya? Tasar yang penting usaha ikhtiar sesuai dengan perintah Allah. Hasilnya biar Allah yang memberikan. Sebab asar apabila gawin itu mesti ada sesuatunya. Banyak sedikit urusan Allah Ta'ala. Nah itu tuh maksudnya. Itu kesimpulan malam Jumat kemarin. Sekarang pasal hanyar. Halaman 84. Nah. Qala wa idah dalika in annal haqqa ta'ala. Di situ kada ada pengbahasa Arabnya lah. Langsung ku artikan aja tadi lah. Langsung artinya. Idza rada ijadu harakat atau makna minal umur lati la yusah. Nah, kita artikan langsung. Artinya berkata Syekh ia pula, yakni Sayyidi Alil Khawas. Bermula kenyataan yang demikian itu bahwasanya hak Allah Ta'ala itu apabila menghendaki ia akan mengadakan akan harakat atau makna daripada segala pekerjaan yang tiada sah wujudnya melainkan pada segala mudahnya, karena mustahil bahwa berdiri ia dengan sendirinya, maka tiada daripada wujudnya mahal yang menzahirkan ia akan takwin pekerjaan itu, yakni pekerjaan yang tiada berdiri ia dengan sendirinya. Jelas sudah di situ dikatakan bahwa kalau apa aja nang gawian itu semuanya Allah Ta'ala menghendaki peredarannya, baik mahal maupun takwin tetapannya rujukan kepada Allah Ta'ala sendirinya. Tegak lurus sudah kita nah memingkut ba'astilah nih pistol nih sudah pingkut itu bang habis kisah. Atau gelading nih kok pingkutin nah ba'astilah mengangkat ma'ayun itu mahalnya tadi dah. Mengangkat ma'ayun ba'astilah sebelum ma'asah. Mengangkat ma'ayun pokoknya bila sudah ayun plak tamparakan ke awaknya orang, cocokakan ke awaknya orang, ya kan. Takwin kita, sangkaan kita, takwin kita, geritik hati kita, sangkaan kita mati pokoknya habis kisah sudah. Tapi nangan pak idarannya Allah Ta'ala memutar hayata wa mamati, hidup dan mati itu lillahi rabbil alamin, bagi Allah. Jadi Allah mati-mati kadang-kadang mau apa. Nah itu tadi itu. Ada nang kada diapa-apai, ditunjul kada, ditinjak kada, berdiri raba sorangan, mati. Nah, ada itu. Jelas bahwa kenyataan itu kita menetap bahwa pertama kita sebagai makhluk Allah Ta'ala ini adalah seluruh apa yang kita gawi atas kehendaknya, itu pertama. Karena gawian syariat itu takluk pada iradat, dan iradat itu andaknya pada Allah Ta'ala, Tuhan dari kita. Jadi apabila kita berkehendak juga, tapi kehendak kita hanya dikehendaki oleh Allah Ta'ala, bukan kehendak mutlak, hanya kehendak pinjaman aja. Nah diinjam aja kehendak ini, kehendak itu, kehendak ini, kehendak itu. Pokoknya tadi tuh. Karena hukum dan asar berlaku pada keseharian kita. Hukum asar, andak nasi 2 piring. Menurut kita kanyang hukumnya. Tapi kalau asarnya kada kanyang kayak syukur 3 piring. Ya kalau kor syukur lagi pokoknya. Ada nang kada kanyang. Tapi ada nang setengah piring aja kanyang sudah. Kayak Kanda Haji Parianto setengah piring aja. Padahal menurut ukuran parut sidin gana pada syukur. Cuma pada hitungan pikiran adalah aturannya ganal parut banyak makan, halus parut sedikit makan. Tapi nangana asar kada sama. Karena ujar kita, takwin kita ini nah berkesalahan. Kebanyakan takwin kita nah berkesalahan. Takwin itu dakwaan kita nih. Dakwaan kita.
Dakwaan kita ini nang manipu lawan kita, dakwaan kita. Maka dakwaan itu tadi kebiasaannya beriringan dengan kebodohan yang kita miliki karena kita akan mengaji. Takwin, kebodohan kita, takwin karena akuan kita, sangkaan kita tadi. Sangkaan kita bila makan 2 piring kenyang, padahal yang mengenyangkan dan tidak mengenyangkan itu kehendaknya Allah. Kayak itu andaknya seharusnya tadi. Nah terus kita bekerja berbuat ini ikuti aja alurnya. Karena apa? Tidak bergerak barang sejarah jua pun kecuali izin Allah. Kita ini izin Allah Ta'ala semuanya. Kita bergerak digerakkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan kita mengangkat sesuatu dikuasakan oleh Allah Ta'ala. Cuman keandakan dalam keseharian ini meletakkan i'tiqad ini, nah kadang takwin akuan itu masih ada. Pokoknya apabila aku berharta pasti aku bahagia, tentulah bahagia. Dakwaan kita apabila kita berharta banyak kita bahagia. Dakwaannya tentulah wallahu alam, ayo nang merasa banyak harta bahagia kada? Iya kah? Masya Allah. Ada juga nang dakwaan tersalah apabila banyak penyakit sedih. Ada juga nang orang banyak penyakit itu bahagia. Dakwaan kita apabila banyak penyakit lakas mati. Dakwaannya kita ini di keseharian kita nih nah. Apabila banyak penyakit lakas mati. Apabila kada penyakitan sehat, dakwaan kita tentulah itu kada tentu. Sebab yang menentukan itu Allah Ta'ala. Ya ta'aluknya pada iradat Allah. Ini nang kebanyakan kita ini nang tatipu mataul hayat, bahwa perhiasan kehidupan itu kebanyakannya gurur, nang melalaikan kita, nang mau olah kita tertipu, macam-macam itu tadi itu. Bahkan sampai kita nih hidup sekarang, afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Kamu mengiralah bahwa ikam itu kok olah main-main kah atau bujuran-bujuran kah atau boneka-bonekaan kau ujar Allah Ta'ala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Kamu mengira kamu oleh ikam itu main-main kah ujar Allah Ta'ala. Wa annakum ilaina turja'un. Sebujurnya aku boleh kamu itu kada main-main karena ikam dari aku karena bulik ke aku. Kada main-main kita ini diolah oleh Allah Ta'ala. Kalau pangbama mainan modelnya tadi itu kada. Dakwaan kita hidup di dunia ini, dakwaan kita macam-macaman. Kita hidup di dunia ini pokoknya, nah ini pokoknya kita itu macam-macam. Nah, di sini kita tertipu dengan kenyataan tentang etikat nang sebujurannya. Jadi kita baiki dakwaan kita tadi, takwin kita tadi baiki. Kayak apa cara memperbaikinya? Bahwa apa-apa gawianku tadi, nah gawianku tadi, nang apa aja hukum dan asar. Hukumnya memang kau begawi, asarnya Allah Ta'ala nang hasilkan, maka apa-apa nang kau gawi serahkan kepada Allah. Makanya malam Jumat kemarin itu kita bertawakal basarah lawan Allah Ta'ala, jangan berlepas itu supaya kita nih kada tersalah. Ini nang menipu itu takwin tadi teh, dakwaan kita tadi teh, dakwaan kita macam-macam lah dakwaan kita itu. Maka dakwaan kita ini kebanyakannya banyak luput pengarahnya tadi. Kita melihat orang yang pina megah mewah itu bahagia, ternyata belum tentu. Kita melihat orang yang fakir dan miskin itu susah, kada tentu. Itu takwin kita tadi. Kita diri kita seorangan aja tuh. Nah kita merasa diri kita seorangan aja tuh. Bahwa sakit kepala kada, sakit batis kada, pokoknya nyaman. Aku kada berpenyakitan, pokoknya sehat. Dakwaan kita sehat, ya kan? Dakwaan kita sehat. Tapi kadang asarnya Allah yang menentukan. Hanya setengah jam lalu berpicik parut tadi sih dan sakit parut kan. Coba bayangkan nang kayak itu nang kakak ini nih merusak etikat segudang kan pemahaman ma'rifat muntakwinnya kada bujur. Makanya kalau ada hadis kunci ana enda husnuzan abdi, aku ini di sisi hambaku terserah sangkanya aja. Munyajinya bagus, aku ini bagus juga pokoknya apabila kada bagus juga. Itu Allah Ta'ala memberikan peringatan lawan kita. Ikam apabila masalah Tuhan bersangka baik aja sudah habis kisah. Kada usah nang lain-lain. Pokoknya apabila Allah nang sudah maturnya baik titik habis kisah.
Jangan kalau tuh jangan dibuat. Pokoknya apabila sudah pandai Allah, baik, titik, habis kisah. Aku sesuai sangka daripada hambaku aja. Bila hambaku itu baik, ini sini takwirnya baik pokoknya. Pokoknya baik aja. Merasa sakit, oh baik, Allah sedang apa? Sedang menguasakan aku untuk merasakan sakit. Tetapi sakit ini tidak memberi bekas, kadang menentukan mati atau kada mati. Minta tak? Lalu mengambil obat, taguk obat, ingat pulang takwin kita bahwa obat ini kadang menyembuhkan ataupun menyembuhkan, semuanya menyembuhkan atau tidak menyembuhkan Allah. Taguk aja obat. Sebab itu usaha ikhtiar. Kadang kau dilapas itu, kadang kau dilapas. Aku besar hajar Allah Ta'ala sakit parut, ampi kakadakah, pokoknya tasarah sampai ke mana ujungnya. Minggu-minggu bepangsar sih dia. Bepangsar. Maka aku minum obat tadi tak. Padahal tinggal menaguk saja tadi tak. Bujur Jepang bahwa yang menyembuhkan dan tidak menyembuhkan Allah. Kita menaguk obat belum tentu juga sehat. Tapi kadang menaguk obat belum tentu juga. Nah baik. Jadi takwin kita ini kita bujur. Kayak apa cara takwin? Bagusi aja gen. Etikat kita dibagusi. Lurus hati aja kita. Batin kita lawan Allah lurus-lurus saja. Bahwa apabila masalah Allah pokoknya baik sudah. Allah ma'andak kita yang paling bagus. Apa aja yang ku rasa, apa aja yang diandaki, apa aja yang didatangkan, pokoknya paling bagus, titik, habis kisah. Nah itu tuh yang paling bagus, takwinnya sudah paling bagus kisah. Pokoknya yang paling bagus ya syukur di sini aku yang paling bagus, tapi hati misalnya paling bagus sudah, titik, bagus. Allah maulah aku nangkain bagus sudah, titik, bagi aku paling bagus. Itu aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan diubah-ubah lagi. Nah, nang ini guru ingin memesankan anak-anak keberataan tentang ning sini takwin tadi. Dakwaan kita lawan keadaan kita. Jangan sampai dakwaan kita tentang keadaan kita maulah rusak etikat kita. Kalau maulah rusak etikat kita, maka sesungguhnya kita termasuk golongan orang yang merusak daripada syahadat kita seorang. Nah, itu masalahnya. Sebab kalau etikat rusak, maka syahadat rusak juga. Maka guru-guru kita bahari apabila syahadat rusak, maka dituntun lagi mengucap 2 kalimat syahadat. Karena takwinnya rusak, etikatnya rusak. Etikat rusak tadi itu. Nah itu tadi itu. Kemudian lanjut daripada pembahasan kita tadi. Maka tiada daripada wujudnya mahal dan menzahirkan ia akan takwin pekerjaan ini, yakni pekerjaan yang tiada berdiri ia atas dengan sendirinya. Ini tadi. Maka mahal itu yaitu hamba yang dihukumkan ia dengan mengadakan bagi mungkin ini, padahal tiada sekali-kali baginya asar di dalamnya. Nah, ini pas penjelasannya intaha. Fafhum fa innahu daqiqun wa tahqiqun. Lanjut halaman 85. Waqad sami'tu di situ ada pas itu. Waqad sami'tu akhi Afdaluddin rahimahullah taala yaqulu laisa lil mumkin. Nah ini langsung artinya karena di situ ada debuhan itu. Artinya dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrahu. Telah aku dengar saudara-saudaraku Afdaluddin, ngarannya Afdaluddin, ngaran saudara Sidin Afdaluddin rahimahullah berkata ia, tiada sekali-kali bagi mungkin itu kudrat hanya saja baginya pada menerima asar ilahi kepadanya jua. Karena bahwasanya sifat itu yakni kudrat itu sifat daripada ketentuan yang tinggal dengan dia ketuhanan, yakni keadaannya dengan kuasa. Mengisbatkan kudrat bagi mungkin itu dakwah dengan tiada dalil. Ini kata daripada kawan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang ngaran Sidin Afdaluddin. Sidin ini menyampaikan lawan kawan Sidin tadi yaitu Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ujar Sidin bahwasanya tiada sekali-kali bagi mungkin itu kudrat hanya saja baginya pada menerima asar ilahi kepadanya juga. Karena bahwasanya sifat itu yakni kudrat Allah Ta'ala itu sifat daripada ketentuan yang tinggal dengan dia ketuhanannya, yaitu keadaannya yang kuasa. Mengisbatkan, menetapkan kudrat Allah bagi mungkin itu dakwah dengan dalil yang tiada dalil. Jadi bila mana kita ini memperbuat atas segala sesuatu, lalu ada sambatan kudrat dan iradat, itu kada bisa berpisah Bang. Kudrat itu ujar kita
Sebagaimana yang sudah kita pahami ketentuan atau kita kehendak daripada Allah Ta'ala kudrat tadi. Jikalau seseorang menetapkan kudrat pada kenyataan perbuatannya sehari-hari, dia tetapkan kudrat pada kenyataan perbuatan sehari-hari, lalu dia tetapkan bahwa tiada yang berkehendak atas segala sesuatu itu adalah Allah Ta'ala. Namun tiada dalil hukum asar atau hukum mahal atau hukum takwin sebelumnya, maka sesungguhnya i'tikad kudrat atau ketetapan yang kita tetapkan itu tiada sah. Artinya bahwa jikalau engkau ini berlaku, ini kita nih ada pulpen, lalu kita mengangkat, tiadalah aku mengangkat kecuali Allah yang mentakdirkan atau Allah yang menghendaki kudrat itu tadi. Lalu kita tetapkan, kita isbatkan bahwa aku kada mengangkat pulpen kecuali nama angkat itu adalah kehendaknya Allah atau kudrat Allah. Kalau Allah kada mengkudratkan aku mengangkat ini, maka tiadalah tak angkat pulpen ini tadi atau spidol ini tadi. Dalilnya apa? Bahwa seluruh atas perbuatanku tadi tiadalah memberi bekas, karena yang memberi bekas itu Allah Ta'ala. Ini dalil. Sehingga apabila kita menetapkan kudrat maka sah. Kalau tidak ada dalil untuk menetapkan kudrat maka tiada sah, maksudnya itu tadi. Jadi apabila kita mengatakan bahwa tiadalah aku berjalan kecuali kehendak Allah, kudrat Allah Ta'ala, maka ketika kita mengatakan bahwa aku berjalan, aku bergerak, tiadalah kehendak Allah atau ini kehendaknya Allah, sebelumnya itu kita mengatakan bahwa apa nangku gawi ini tiadalah memberi bekas kecuali Allah Ta'ala yang memberi bekas. Maka penjelasan terdahulu tadi tetap dipakai bahwa apa-apa nangku gawi itu tadi tiadalah memberi bekas kecuali, sekali lagi, kudrat atas kehendak Allah dan iradat atas kuasanya Allah Ta'ala. Sebab jikalau tidak ada kudrat dan iradatnya tadi, maka tiadalah kuangkat ini tadi. Maka dalilnya bahwa yang berlaku atas perbuatanku itu adalah jua, itu dalilnya. Maka sesuatu apapun menurut daripada kawan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini tadi, ngaran sidin adalah Syekh Abduluddin, sesuatu apa yang kita kerja untuk menetapkan kudrat, maka perlu duduknya sebuah dalil. Duduknya sebuah dalil itu jar kita menunjukkan keabsahan atau kesahihan dalam sebuah hukum yang kita tetapkan. Jadi kalau kita kada punya dalil, tiada dalil atau tiada dalil, berbahaya. Maka kita ini kan berkedudukan sebagai manusia, makhluk lah, kayak itu nah. Makhluk, sebagai makhluk mungkin bisa mengangkat, mungkin kada kau mengangkat, mungkin. Tapi karena di situ ada kudrat, gitu kan? Kudrat siapa? Kudrat Allah, lalu kita kau mengangkat. Nah kita nang kau mengangkat ini atas dasar kehendak Allah, bukan kehendakku. Kalau atas dasar kehendakku, maka mungkin bisa terjadi, bisa tidak. Kalau kita memakai sebagai makhluk. Tapi kalau kita dalilkan kepada kudrat dan iradatnya Allah, ujar Syekh Abduluddin ini, maka sekali lagi sah jikalau sekali-kali dia melakukan itu, dan jikalau tiada dalil sekalipun itu sah. Atau sekali lagi, jikalau dia melakukan perbuatan atasnya tetapi tidak ada di dalam i'tikad kudrat kehendak Allah, maka sesungguhnya nang digawinya itu tiada sah karena tidak ada dalil. Jadi kita dalil kita kenapa ikam kau mengangkat, karena ada kudrat Allah. Kenapa ikam kada kau mengangkat, karena Allah kada mengkudratkan. Itu simpelnya begitu, sederhananya. Jadi di dalam penjelasan tauhid jelas sekali kita sudah paham bahwa makhluk tiada memberi bekas. Kayak apa kita bisa menggeser bolpen atau menggeser spidol kalau Allah nang kada menghendakinya. Tetapi gawian kita itu tadi tiadalah memberi bekas. Artinya kalau Allah kada menghendaki maka kada bergeser ini tadi. Tapi kalau Allah menghendaki maka bergeser. Duduk makhluk, kita sebagai ciptaan Tuhan duduk makhluk itu pada mungkin jaiz. Nah itu kan.
Jais itu jar kita bisa terjadi, bisa kada. Bisa dan perbuat, bisa kada. Bisa sehat, bisa kada. Bisa hidup, bisa mati. Itu ngaran jais. Sehingga jikalau dia memperbuat sesuatu, maka perbuatannya itu takluk pada kudrat dan iradatnya Allah. Tapi kudrat iradat Allah itu ampun Allah, bukan ampun makhluk. Andai pun dia kau menggerakkan, anda pun dia kau menghendaki, itu digerakkan dan dikehendaki. Nah itu bahasanya tauhidnya. Sebab kalau tidak dikehendaki dan tidak dikuasakan, maka tidaklah berlaku atasnya. Berlaku apa? Berlaku untuk menggeser pulpen, berlaku untuk mengangkat gelas, berlaku untuk berjalan, berlaku untuk mengangkat tangan. Tapi karena dikuasakan dan dikehendaki, dikudrat dan diiradatkan, lalu dia bisa mengangkat pulpen, mengangkat gelas, makan, berjalan dan seterusnya. Tetapi takluk makhluk itu tadi, takluknya makhluk itu tadi mungkin pada keadaannya. Ini beretikat, bisa jadi aku kau mengangkat ini, bisa jadi aku kada kau mengangkat ini. Ini etikat ngalanya. Tetapi ketika ini kau mengangkat, ketika ini kau menggeser, maka tahqiq hatinya. Tahqiq hatinya bahwa aku dikudratkan dan diiradatkan oleh Allah Ta'ala. Itu maksud daripada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Dalam keseharian kita memang kayak itu. Dalam keseharian kita kan bahwa dari mulai nang 7 di awak itu tadi. Nang mana nang 7 di awak nang pernah disampaikan atau nang pernah kita pelajari di dalam kitab Sifat 20. Mulai daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam nang 7 ada di awak tuh kan. Nang itu dikudratkan, diiradatkan, diilmukan, dihayatkan, disamakan, dibasarkan dan dikalamkan 7. Nang 7 ini kan kada kau berpisah dari kenyataan kita nih. Nang kita sebagai makhluk mungkin dikuasakan, mungkin tidak dikuasakan. Kalaupun dikuasakan, lain ampun kita. Kalaupun kita mendengar, lain ampun kita. Kalaupun kita melihat, lain ampun kita. Sebab kita cuma dilihatkan, didengarkan. Dari mulai kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar dan kalam. 7. Nang 7 itu kan ada. Dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. 7. Nang 7 ini kan kita pakai hari-hari nih. Bila nang ini nih kada kawa mentaklukkan, memasukkan kepada kebenaran, nang ampunnya harau kita tak ambil haknya Allah Ta'ala. Tak ambil haknya Allah Ta'ala kita jali ay. Bila kita kada membulikakan, kayak apa cara membulikakannya itu tadi tuh. Bila kita melihat, aku melihat, dilihatkan Allah. Itu dengarnya dibulikakan. Bila aku melihat, aku juga yang melihat. Itu kada kau membulikakan, berarti terebut haknya Allah Ta'ala. Lalu bakapiran dengarnya. Jir orang bakapiran. Nang aku mendengar, didengarkan Allah. Bila kita kada membulikakan ke Allahnya, itu tadi nang ampun sama. Nang ampun basar, nang ampun kalam, nang ampun kudrat, nang ampun iradat, nang ampun ilmu, hayat. Bila kada kau membulikakan, kita tak ambil ampun Allah, maka bakapiran. Kenapa maka bakapiran? Ya jelas ampun Allah diambil, habisan dipukuli sidin bener kan? Ampun Allah, jangan ampun Allah kan? Ampun syukur aja diambil, habisan syukur kuciak. Ampun Allah, lain ampun kita. Kita ini cuma maka disebut dikatakan bahwa dikuasakan, dikehendaki, didengarkan, dilihatkan, dihidupkan, diberitahu, diilmukan, diberitahu, kemudian diucapkan. Kalau kada diucapkan, kada terucap sama sekali. Ini yang 7 ini. Nah, maka yang 7 ini kita pakai hari-hari. Hati-hati tak boleh lagi. Kalau takwin kita tadi, sangkaan kita tadi, ampun kita, iya nang kafir itu. Kalau sangkaan itu tadi ampun kita, nang bepander ini tadi nah, rasa ampun seorang, kada dibulikakan ke ampunnya, kada dibulikakan ke kalamnya.
kalamnya itu ampun Allah maksudnya tadi, maka takwin sangkaan kita tadi ampun kita, maulah kita menjadi kafir. Kafir namanya. Bukan lagi fasik tapi kafir. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku yang berkata bukan mereka. Nah itu kan jelas sudah itu. Katakan ya Muhammad, yang mendengar itu aku bukan mereka. Katakan ya Muhammad, yang melihat itu aku bukan mereka. Yang berkata-kata, yang memperbuat atas segala sesuatu itu aku. Dari siang maupun malam aku atas memperbuat segala sesuatunya. Artinya kudrat iradat yang ikan pakai hari-hari itu ampun Allah, bukan ampun ikan. Bila itu ampun Allah, jangan ikan akui bahwa ampun ikan, apalagi ikan mengakui ikan Allah. Apalagi ikan mengakui ikan Allah, maginnya ay. Mengakui ampun Allah gin kada boleh, apalagi kan mengakui Allah. Itu tauhidnya. Kita menuhankan Allah, bukan menuhankan makhluk. Kalau kita mengatakan bahwa nang mapandarnya aku titik habis, seumpamanya adalah padahal nang kalam itu ampun Allah, tapi kita ambil kalamnya itu tadi toh kita ambil, berarti kita telah merebut haknya Allah yang pertama. Ampun Allah kita rebut, kita ambil. Nah konsekuensinya apabila kita mengambil haknya Allah Ta'ala, jelas berarti yang kita pakai itu menjadi rusak. Karena kita memakai ampun Allah yang sebujurnya kita kadang mengembalikan. Yang kedua, kita mengatakan bahwa nang bepandir ini tadi, ya kan, kalamku bukan Allah, aku. Akhirnya aku itu disebut tadi merupakan kalimat fasik, kalimat rusak baginya. Nah jadi nang 7 hari-hari ini tadi takwin kita, sangkaan kita jangan ampun kita, tapi ampun Allah. Takwinnya sangkaan tadi hari-hari itu basuki. Maka itu hari-hari kita pakai, mulai mendengar, melihat, mulai bangun guring itu tak pakai nang 7 itu beratan. Semuanya tak pakai. Cuman berbahayanya bagi orang awam nang kada belajar mesti tak akui ampunnya sorangan. Tak akui ampun sorangan. Inya kad ingat lagi nang mendengar dibulikakan pendengaran kepada Allah. Mendengar ini nah itu samanya Allah, kadang membulikakan ke Allah syukur kafir kan. Nah itu ini tauhid nih. Bila kada dibulikakan kafir. Maka apabila kafir, gawian apapun ditolak oleh Allah Ta'ala. Padahal nang 7 memang kita pakai hari-hari. Bila kita pakai nang 7 kada kita kembalikan, maka tadi sudah dikatakan afahasibtum annama khalaqnakum abasaw annakum ilaina la turja'un. Aku tuh mau olah kamu kada main-main. Kada ujar kita nang encaan tuh kada. Mau olah kapal kamu bulat nang kayak bola, ku anda ki mata, ku anda ki telinga. Kada encaan, kada bagaya-gayaan. Aku mau olah manusia kada bagayaan. Aku itu serius mau olah manusia ini serius. Tetapi setelah aku olah, karena kesuruhnya bulik lagi ke aku. Nah, nang ini nang kita nang katakan bahwa bila mana kita sudah hidup di dunia, Allah sudah mengatakan ikan pasti bulik ke aku. Bila sebelum bulik kamu belum mengembalikan semua nak aku pinjami, maka aku tagih di akhirat. Betatagihan di akhirat ini ngalih urusan. Ngalih urusan. Betatagihan di akhirat itu pahamlah. Ditagih Allah di akhirat itu ngalih membulikakan. Jadi bulikakan sebelum di akhirat dibulikakan. Nang salah gini nah, dibulikakan. Aku mendengar, didengarkan Allah. Itu dengarnya dibulikakan ngarannya saya. Syukurai aku hidup, dihidupkan Allah. Itu dibulikakan ngarannya. Jangan sampai kada dibulikakan. Bila kada dibulikakan bahaya. Apalagi betatagihan di akhirat. Ngalih betagihan di akhirat ini. Bakarasan sudah habis. Habis kan. Maka nang menagih ini malaikat. Kalau sudah menagih malaikat itu, ngalih. 2 aja lagi. Pilih surga neraka, ya surga ini neraka. Apabila kada membulikakan, kayak apa lagi cara membulikakan di akhirat? Kada kawal lagi, kada paham lagi, kada ada kesempatan lagi. Kalau sudah di akhirat itu kada ada kesempatan lagi kita. Jadi bulikakan selagi kita masih ada di sini. Nah itu tuh maksudnya tadi. Jadi sehingga kesimpulan pada malam hari ini pelajaran pertama bahwa makhluk gawian kada memberi bekas. Hukum dan asar kada sama. Itulah ngaran hukum gawian-gawian yang kita gawi itu hasilnya sekali lagi tidak menuntut sama dengan apa yang kita takwinkan. Karena hasil daripada gawian itu seluruhnya haknya Allah Ta'ala, bukan hak kita. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bahwa sesungguhnya jikalau kita memperbuat atas segala sesuatu, kembalikan perbuatan itu kepada kudrat dan iradatnya Allah. Karena kudrat dan iradatnya Allah dalilnya ampun Allah, bukan ampun kita.
Selama kita memakai nang 7, jangan sekali-kali kita pingkut semunyaannya tapi tidak kita kembalikan. Maka wajib aku mendengar, didengarkan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu cara mengembalikan. Supaya kita jangan sampai termasuk golongan orang yang kafir. Terakhir, aku itu sesuai prasangka hambaku saja. Jadi takwin kita, sangkaan kita sesuaikan sangkaan dengan Allah Ta'ala aja. Ujar Tuhan A, ya A sudah. Ujar Tuhan B, ya B sudah. Kenapa kamu kayak ini? Anak itu pang sudah Allah Ta'ala mandaki. Nah itu sangkaan kita itu tunjuknya kepada sangkaan Allah Ta'ala. Takwin kita itu. Jadi bila mana kita menyangka baik kepada Allah, itulah kebaikan untuk kita. Tetapi bila kada, itulah kejahatan bagi kita. Jadi apa-apa sangka baik aja dengan Allah Ta'ala. Sangka baik aja, pokoknya sangka baik aja dengan Allah Ta'ala. Karena itu perintah daripada Allah Ta'ala. Kada kawajo kita mau ubah-ubah takwin kita ini. Kalau kita ubah takwin pun tetap nang kakak itu juga jalannya. Ayo, kakak itu tujuan jalannya. Terus kada kau mundur jalannya. Terus nang kakak itu pang, terus saja jalannya itu. Kita mau ubah sedikit takwin kita, aturannya, atau mengubah daripada menjar kita sangkaan kita pokoknya harus nangka ini, harus kayak karena kawannya harus lurus. Kalau sudah tertentuan Allah begitu, sudah begitu. Kita tinggal mengimaninya aja lagi, menguatkan yakinnya aja lagi. Yakinnya sudah, ini Allah Ta'ala sudah menunjuk menak. Nah itu tuh, kakak itu tuh dikukuati selama hidup ini nih, supaya kita kada salah jalan. Nah demikian kesimpulan pelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan faham, Allah berikan rahasia keilmuan kepada kita semua, sehingga dalam keseharian kita senantiasa berpegang pada ilmu tauhid sehingga kita kada salah jalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa wassaltana bima yatabaddu dzunubah wa satartana bi ridal maghfirah tu'ibah. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار. على فينا باب مولانا طرحنا الحمور جينا منها المواهب والرضا والقبول. الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار. يا فرد يا خير معطي هب لنا كل سؤل واختم لنا منك بالحسنى نهر الغفور. الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه يا رسول. ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار. طه
ضيفا ما بقى لسنا عنها يا الله نحول وظننا فيك وافر والأمل فيها طول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول تقبل الله منكم